Selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Dan sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Puluhan drum berisi bahan bakar minyak ditemukan di gudang Dinas Pertanian Kabupaten Malaka. Eksotik Tenun Fest tahun 2022 digelar di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kupang. Menengok keindahan Danau Ranamese, cermin raksasa Flores. Ya, pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Kabupaten Malaka. Pemirsa, puluhan drum berisi bahan bakar minyak yang disiapkan untuk alat-alat mesin pertanian tidak dimanfaatkan dan dibiarkan di gudang milik Dinas Pertanian Kabupaten Malaka. Bupati Malaka meninjau langsung penimbunan bahan bakar minyak berupa solar di gudang pertanian Malaka dan beberapa alat mesin pertanian yang tidak dimanfaatkan. Melihat kondisi ini, Bupati Malaka geram dan meminta kepada pihak kepolisian agar segera selidiki secara serius. Simonahak mengaku pembiaran BBM di puluhan drum yang tersimpan di dalam gudang ini merupakan penimbunan. Selain meminta kepada pihak kepolisian, dirinya juga mendesak kepada Dinas Pertanian Malaka agar terus mengawal APH untuk tuntaskan kasus ini. Pihak Dinas Pertanian Malaka juga diminta membuat kronologis terkait penimbunan BBM di gudang karena sudah cukup lama sehingga bisa mengetahui secara pasti siapa sebenarnya yang membiarkan puluhan drum berisi solar di dalam gudang. Simon menambahkan, penimbunan bahan bakar minyak berupa solar yang disiapkan untuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya sangat merugikan masyarakat terutama para petani. Tim media juga kalau memang berkesempatan bantu untuk cek juga di kepolisian bagaimana menindaklanjuti laporan penimbunan seperti begini, kan penimbunan. Jadi lain sisi kita men-push masyarakat untuk keluarkan anggaran supaya beli oli sementara oli ada di sini, ini kan aneh gitu. Ya. Ya ini khusus solar kan gitu. Karena ini masih layak dipakai. Ada juga ban traktor bannya rusak dibiarkan sementara ban baru masih banyak di sini. Sementara itu pelaksana tugas Kadis Pertanian Malaka Stefanus Nahaklau mengatakan pihaknya mendapatkan informasi penimbunan ini sejak minggu kemarin dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditelusuri lebih lanjut. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian untuk dapat memastikan penimbunan BBM ini sejak kapan. Ditangani oleh pihak kepolisian, nanti kan untuk klarifikasinya nanti kan di sana. Nanti setelah selesai pemeriksaan baru ada kejelasannya. Ini pengadaan tahun berapa, ini tahun berapa, ini dari APBNK atau ini APBD 2K atau 1K ini. Nanti sementara kan lagi ada pemeriksaan. Kita menunggu hasil pemeriksaan dulu baru kita tahu persis. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara Bupati Malaka Simon Nahak dan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Malaka melakukan peninjauan langsung alat mesin pertanian yang tidak terurus baik. Bupati Malaka mendesak Dinas Pertanian agar segera mendatangkan mekanis atau teknisi untuk segera memperbaiki alat-alat pertanian tersebut. Berbagai jenis alat mesin pertanian Malaka ditemukan terbuang di semak belukar tanpa ada yang mengurusnya. Berbagai jenis alat mesin pertanian ini diduga terbuang beberapa tahun lalu.
Melihat fenomena buruk di Dinas Pertanian Malaka, Bupati Malaka Simon Nahak mendesak agar segera mendata semua alat pertanian yang terbengkalai di semak belukar ini untuk segera diperbaiki lagi. Aset berupa bantuan harus dirawat, bukannya dibuang sembarangan. Bupati Simon mengatakan, tindakan kurang bertanggung jawab dengan alat-alat pertanian ini sangat memprihatinkan. Selain terdapat di semak belukar, sebagian alat mesin pertanian juga dibiarkan mubazir di dalam gudang Dinas Pertanian Kabupaten Malaka yang berada di Desa Umakatahan dan Desa Wehali. Selama ini masyarakat mengeluh alat kurang, sementara sebagian alat masih tersimpan di dalam gudang milik Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dan belum dibagikan. Simon mengharapkan agar alat mesin pertanian yang sudah dibagikan kepada para kelompok tani dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab. Alat-alat mesin pertanian yang diberikan pemerintah pusat nilainya sangat mahal, perlu dijaga agar dapat dipakai para petani. Saya sangat prihatin karena itu kan saya turun. Cuman yang saya sayangkan itu kenapa sekarang baru saya diinformasikan. Tapi saya pikir ya daripada terlambat, lebih baik sekarang kita turun untuk melihat. Dan setelah saya melihat seperti tadi titik 1 tadi, itu kan saya perintahkan kepada Pak PLT Gadis untuk segera cari teknisi supaya diperbaiki. Sayang kalau kita punya alat, fasilitas, tapi kita diperhatikan. Jadi itu harus cepat. Sementara itu, guna menindaklanjuti desakan Bupati Malaka, Pelaksana Tugas Kadis Pertanian Kabupaten Malaka, Stefanus mengatakan pihaknya sudah mendatangkan 2 teknisi untuk memperbaiki alat-alat mesin pertanian yang terbengkalai, namun harus ditambahkan lagi 2 teknisi agar bisa melakukan perbaikan secara maksimal. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tarian Muro Ae, Bajo, dan tarian Luie adalah tarian daerah suku Lamaholot. Tari-tarian ini menjadi suguhan menarik persembahan dari siswa-siswi di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Para siswa-siswi SMA Negeri 1 Larantuka dengan balutan busana adat menari melenggak-lenggok diiringi musik tradisional. Aneka tarian tradisional budaya Lamaholot mereka tampilkan disambut dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Di sekolah ini, para pelajar berkreasi dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Atraksi budaya tarian Lamaholot ini merupakan warisan budaya yang harus dipertahankan di sekolah-sekolah. Olehnya, sekolah menjadi peran penting untuk terus mendidik, membina, dan melatih siswa dan siswi untuk mencintai budaya dan mempertahankannya, serta terus berupaya untuk melestarikan warisan budaya Lamaholot bagi generasi muda bangsa melalui ekstrakurikuler di sekolah dalam rangka membina bakat dan melatih kreativitas pelajar di bidang kebudayaan. Sejalan dengan semangat kemerdekaan yang terbingkai dalam tema nasional Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, spirit kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat yang kuat melawan pandemi COVID-19 yang melanda bangsa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini semakin berdampak. Olehnya, generasi muda pun diharapkan tidak terjebak dalam pandemi dengan tetap belajar sekaligus merawat budaya sebagai aset peradaban bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Masih dari Flores Timur, Saudara, SMP Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan kemeriahan aneka kegiatan. Salah satunya jalan santai diiringi marching band sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka Solirus Soda kepada TVRI di sela-sela kegiatan jalan santai mengatakan, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77 tahun ini, sekolahnya menggelar aneka kegiatan perlombaan internal sekolah, termasuk menggelar kegiatan jalan santai dengan melibatkan para dewan guru dan peserta didik. Selain itu, menampilkan atraksi kemampuan siswa sebagai implementasi langsung atas kurikulum Merdeka Belajar tahun pelajaran 2022-2023.
Kurikulum ini mengarahkan semua satuan pendidikan atas perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif yang lebih difokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Sekolah diberi kewenangan secara otonom untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita jalan sate kita di wilayah sekolah-sekolah pendukung di sekitar Telah. Dari itu sudah mengajak masyarakat untuk sudah mulai lihat dalam kaitan dengan perayaan 17. Dan dari sudah bagian dari kegiatan anak. Kita ingin anak-anak bebas dan merdeka dalam kaitan dengan mengekspresikan semua potensi yang mereka miliki. Kita ingin semangat perjuangan itu ada dan menyatu dalam diri anak-anak sehingga mereka bisa meraih masa depan yang cemerlang. Dengan kegiatan kemeriahan HUT RI ini, maka pihaknya pun secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk tampil dan berkreasi sesuai minat dan bakat yang dimiliki, sekaligus menumbuhkan semangat kepercayaan diri siswa agar dapat tampil di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kuliah kerja nyata bagi mahasiswa merupakan kesempatan untuk menerapkan semua ilmu pendidikan mereka pada masyarakat serta anak didik, sembari belajar terkait ilmu kemasyarakatan serta langsung tinggal bersama masyarakat untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hidup dan membaktikan diri secara utuh kepada masyarakat bagi mahasiswa merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan akademik serta mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan untuk membantu masyarakat sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Hal inilah yang mendorong sejumlah mahasiswa Unwira Kupang melaksanakan kuliah kerja nyata untuk menerapkan dan berbagi ilmu dengan masyarakat lokal serta berbaur dan tinggal di tengah masyarakat itu sendiri. Para mahasiswa Unwira ini diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri situasi masyarakat desa Aimere Timur dengan membantu pemerintah desa untuk mensukseskan program desa di tengah masyarakat serta menjadi guru bagi siswa sekolah dasar agar bisa mencintai dan tertarik mempelajari mata pelajaran tanpa merasa terpaksa. Yeremias Juma, Ketua Kelompok Kuliah Kerja Nyata Unwira menjelaskan bahwa kuliah kerja nyata kali ini lebih menekankan pada aspek pembelajaran tanpa paksaan bagi siswa sekolah dasar, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, serta melatih anak didik untuk mampu berkreasi dengan menggunakan bahan yang ada untuk dijadikan musik yang enak untuk dinikmati. Kami sebagai mahasiswa menyalurkan pengetahuan kami kepada peserta didik. Yang pertama untuk SKB, untuk anak PAUD. Kami menyalurkan pengetahuan kami serta pengalaman kami untuk mereka dengan cara mendidik mereka tanpa memaksa. Ikuti kemauan mereka. Terus yang kedua, kami ke SD Aimere Timur. Kami dari SD Aimere Timur ambil 2 kelas. Keterwakilan dari SD Aimere Timur kami ambil kelas 4 dengan kelas 6. Untuk kelas 4 mereka buatkan untuk mengenal IPA. Tujuan untuk mengenal IPA itu supaya mereka lebih tertarik terhadap mata pelajaran IPA. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa menentukan bakat dan minat mereka. Yeremias Juma menambahkan bahwa selain berbagi ilmu pengetahuan dengan masyarakat serta para siswa sekolah dasar, para mahasiswa Unwira yang menjalani kuliah kerja nyata juga banyak belajar dari realitas kehidupan masyarakat itu sendiri yang tidak mereka temukan di bangku perkuliahan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Pertumbuhan tabungan untuk anak di desa yang rawan bencana tumbuh 1,1 miliar rupiah. Saldo tabungan anak mencapai 3,6 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 2, miliar rupiah.
Setelah setahun berjalan, tabungan Simpel Siaga anak-anak 5 kecamatan rawan bencana di Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan sebesar 1,1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan General Manager KSP Kopdit Angkara Julius Plea saat rapat evaluasi tabungan Simpel Siaga, hasil kerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia Area Lembata. Rapat evaluasi ini diselenggarakan di Aula Ankara Lewoleba pada Selasa 9 Agustus 2022. Julius mengatakan dari total bantuan Plan Indonesia Area Lembata sebesar 2,5 miliar rupiah, kini tumbuh hingga 3,6 miliar rupiah per Agustus 2022. Kondisi ini menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan, Omesuri dan Buyasuri semakin baik. Oleh karena itu, KSP Kopdit Ankara terus berupaya mendorong masyarakat agar menabung untuk pendidikan anak dan antisipasi kondisi darurat. Anggota atau calon anggota mereka bisa menabung ketika mereka diberi pemahaman, karena banyak anggota ya sebatas hari ini dapat uang berapa ya selesainya, bisa juga dihabiskan harinya. Tetapi ketika kita turun dengan literasi keuangan, memberikan pemahaman bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain ke depan seperti pendidikan, kesehatan, sehingga perlu ada upaya untuk bisa ada sebagian pendapatan itu harus disisihkan dalam bentuk tabungan. Harapan kita ke depan dari 10.053 anak ini ya minimal mereka harus bisa lanjutkan pendidikannya. Sementara itu, Deputi Plan Indonesia Manajer Area Lembata Cornelis Sabonola mengapresiasi kinerja KSP Kopdit Ankara yang mampu mendorong pertumbuhan tabungan Simpel Siaga bagi masyarakat di desa yang rawan bencana. Meski tingkat partisipasi masyarakat baru mencapai 40%, dia yakin perlahan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menabung untuk masa depan. Nah, dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun ini kalau kita lihat laporan dari pihak KSP Kopdit Ankara, perkembangannya cukup signifikan. Dari total investasi plan itu 2,5 sampai dengan bulan Agustus ini sudah mencapai 3,6 miliar. Ini suatu capaian yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari partisipasi keluarga dampingan, itu memang dari laporan itu baru 40%. Karena memang bahwa di dunia pemberdayaan itu memang progresnya memang agak lambat, tetapi yang penting ada progres bahwa orang sebelumnya seperti ini kemudian dia bisa berubah untuk kemampuan untuk menabung sejak dini untuk anak-anaknya. Program tabungan Simpel Siaga merupakan kerjasama KSP Kopdit Ankara dan Plan Indonesia Area Lembata bagi 10.035 anak yang terdampak erupsi Gunung Api Ile Lewotolok dan banjir bandang pada April 2021 lalu. Selain mengatasi kondisi darurat, tabungan awal senilai Rp250.000 per anak ini diharapkan dapat berkembang dan menjadi modal bagi mereka untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Usai jeda berikut ini, saudara, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ojek kok? Beta mau ojek nih. Lu mau kemana? Beta mau vaksin, lu antar bedo. Aduh, lu mau vaksin? Kasih dong, Bim, kasih tau dulu dong. Kasih tau apa nih? Lu yakin kok mau vaksin? Beta yakin, makanya beta suruh lu antar beta vaksin. Beta dengar ada orang yang baca cerita kalau orang habis suntik vaksin ada yang sampai meninggal. Lu son takut kok? Beta son takut. Hai, bosan dua gosip apa nih? Yang sampai dulu buat cerita orang bernama nih. Soalnya deh Pak RT, beta mau vaksin. Beta suruh Jordan antar beta. Mau dia sebuah omong aneh-aneh bikin beta takut nih. Sini bekas tabasong.
biar bosan jangan takut vaksin. Kita yang vaksin ini kalau terpapar COVID-19 sakit selama karena sistem kekebalan tubuh sudah meningkat. Jadi proses penyembuhan itu lebih cepat. Sudah bosan vaksin sudah, kompetisi vaksin 2 kali ada sehat-sehat nih, mesti tunggu apa lagi? Vaksin melindungi diri, melindungi negeri. Salam sehat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Exotic Tenun Fest atau ITF tahun 2022 resmi digelar mulai Jumat kemarin. Tema yang diusung adalah Tenun NTT Goes to City Life akan menjadi ajang promosi produk dan ekonomi UMKM. Bertempat di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kupang, gelaran Exotic Tenun Fest ini digagas oleh perbankan. Acara dibuka secara langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat dengan memukul alat musik tradisional asal Kabupaten Alor, Moko, sebagai pertanda dimulainya kegiatan sekaligus untuk melaunching logo bangga produk NTT. Gubernur NTT menekankan kain tenun bukan kerajinan tangan semata, melainkan sebuah mahakarya intelektual dari para penenun di Nusa Tenggara Timur. Motif atau pola tenunan yang dibuat oleh penenun lahir dari imajinasi setiap penenun. Bahkan, setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda. Orang nomor 1 di NTT ini pun juga menyampaikan bahwa tenun NTT sudah mendunia, sehingga ia mendorong penggunaan kain tenun dalam setiap aktivitas dan mengkampanyekan penggunaan produk NTT secara masif. Jangan mengatakan tenunan NTT naik kelas. Tenunan NTT itu kelasnya sudah di atas dari dulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak tahu, tenunan NTT itu sudah masuk di New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week, itu sudah masuk di sana. Level stylish, model terbaik semua itu sudah ada di sana. Yang kurang, galerinya nggak ada di Eropa, ada di Amerika, itu yang nggak ada. Jadi level itu. Yang kedua yang kurang adalah orang-orang NTT tidak cinta barangnya sendiri yang begitu luar biasa. Karena itu saya ingin pada kesempatan ini saya mau katakan bagaimana hebat tenun Nusa Tenggara Timur. Banyak orang yang bicara tentang tenun Nusa Tenggara Timur tapi bicara bahwa itu karya ataupun kreativitas dari ibu-ibu atau dari remaja putri. Sebenarnya ini sebuah karya intelektual yang tidak kalah dengan Michelangelo, tidak kalah. Bank Indonesia sebagai salah satu bank penggagas pameran Exotic Tenun Fest gencar memperkenalkan serta mendorong UMKM untuk memperluas pasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur I. Nyoman Arya mengatakan kegiatan yang digelar untuk kedua kalinya ini melibatkan sebanyak 68 UMKM potensial di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kita ingin mengenalkan produk-produk NTT merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi barang-barang kita atau produk-produk kita seperti tenun, kriya, termasuk kuliner dan juga kopi kita perkenalkan merupakan bagian dari Bangga Buatan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah membangun awareness, ya, membangun awareness masyarakat kita bahwa produk-produk lokal kita tidak kalah dengan produk-produk yang lainnya. Jadi harus bangga kita punya produk seperti dikatakan tadi Pak Gubernur, harus bangga produk NTT. Makanya tadi juga di launching logo bangga atau cinta produk NTT. Salah seorang penenun, Maria Mole, mengatakan tenunan yang dijualnya merupakan tenunan motif asal Kabupaten Ngada yang menggunakan pewarna alami sehingga harga yang ditawarkan ke pasar cukup tinggi. Kita di sini jual kain tenun, kalau ini bakal bahan baju langsung pakai oleh ibu-ibu. Itu warna alam semua, Pak.
Ini motif ngada bena, motif dari bena. Kalau ini yang warna kuning begini kita buat pewarnaan pakai serbu batang nangka, Pak. Dia macam-macam, ada yang hijau begini, ini bakal baju juga. Hijau kita pakai awalnya pakai daun nila sekali, baru dengan kulit pohon mangga sama pohon nangka. Kalau kami di sini ada bakal bajunya, itu yang di sana yang biru. Kalau ini sarung adat, Pak. Ini benang teste. Ini kita jual dengan 1.200.000. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Kabupaten Manggarai Timur menyimpan begitu banyak objek wisata indah dan memikat hati. Salah satunya adalah Danau Ranamese yang terletak di Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Bicara tentang keindahan dan keunikan alam pariwisata, Pulau Flores seperti tidak ada habisnya. Salah satunya adalah Danau Ranamese yang terletak di Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Danau ini berada di wilayah konservasi TWA Ruteng dan dalam bahasa daerah, Ranamese berarti danau yang luas. Ranamese sendiri memiliki luas sekitar 5 hektar dan kedalaman 4,3 meter. Uniknya, keberadaan diapiti oleh 2 gunung, yakni Gunung Mandosau dan Gunung Ranaka. Danau Ranamese sebagai salah satu objek wisata memiliki keindahan, yakni di danau ini pengunjungnya bisa memancing dan trekking. Di sekitaran danau terdapat gazebo sebagai tempat berteduh dan menikmati pemandangan Danau Ranamese. Warga setempat menjuluki danau ini sebagai cermin raksasa karena dapat memantulkan bayangan di sekitarnya. Selain itu, dalam hutan Danau Ranamese terdapat 250 spesies flora dan fauna. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan betah berlama-lama. Untuk sampai ke tempat ini dari kota Ruteng, perjalanan dapat ditempuh dengan jarak sekitar 25 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dan jika melalui kota Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur dengan ditempuh dengan jarak sekitar 35 km. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, pemirsa, anak merupakan aset serta masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sedini mungkin dengan pengajaran moral dan iman yang baik. Melalui keterlibatan anak dalam acara budaya serta keagamaan, diharapkan perilaku dan budi bahasa anak tetap dalam koridor sopan serta tahu menghargai setiap orang dan mampu membawa diri dalam kehidupan sosial secara baik dan berakhlak mulia. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang tua dan pendidik di Indonesia dalam membentuk karakter anak menjadi orang yang baik serta mampu memiliki sopan santun ketika berada di rumah maupun di tengah masyarakat. Salah satu cara terbaik saat ini adalah melibatkan peran anak secara penuh untuk terlibat dalam perayaan agama berbalut budaya. Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bajawa, memiliki kekayaan nilai luhur tentang penghargaan terhadap Sang Pencipta serta sesama ciptaan Tuhan dan menghormati alam agar selalu dijaga dan dilestarikan. Hal ini terungkap dalam perayaan 50 tahun Pesta Emas Sekolah Dasar Katolik Rada yang terletak di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa. Partisipasi anak baik usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dilibatkan secara utuh dalam perayaan Ekaristi Kudus dengan balutan budaya setempat yang penuh dengan kemeriahan alunan musik kulintang serta gemulainya para penari menghentakkan kaki seturut irama. Pater Yakobus Rua Bai FMM, seorang imam Katolik menjelaskan bahwa peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik dan bermoral.
Hal ini sangat dimungkinkan jika anak sejak dini selalu dilibatkan secara aktif dalam perayaan budaya dan agama, sehingga moralitas anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertama, saya berterima kasih bahwa karakter budaya itu sangat berpengaruh bagi perilaku anak di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena itu yang pertama kita menyadari dulu budaya itu membuat orang berdaya. Nah, ketika membuat orang berdaya itu ada nilai yang penting di situ. Ada roh yang menghidupkan. Nah, hal-hal yang seperti sekarang dalam perayaan ini disatukan dengan budaya. Maka indah sekali sebuah perayaan yang dipadu dengan sebuah pendidikan nilai Kristiani, pendidikan nilai budaya. Maka Indonesia akan maju. Hal yang penting adalah faktor pendidiknya. Ya, pendidik harus juga memahami karena tidak semua orang dalam konteks ini, bukan semua orang berjawa. Nah, jadi harus hadir dan berada bersama. Jadi berkumpul bersama dengan mereka, ada orang tua. Kita ini merupakan generasi yang sudah mendahului kita. Maka kita bersyukur bahwa mereka telah memberikan nilai arti bagi kita. Sekarang kitalah yang menjadi generasi yang harus menjadikan anak-anak ini nanti yang berpendidikan, berakhlak, bermoral, dan bermartabat. Perayaan keagamaan dipadu keindahan budaya turut berpengaruh terhadap psikologis anak serta momentum untuk menanamkan cinta akan nilai kebaikan yang selalu mendorong anak untuk memiliki moral kuat serta sopan santun dalam kehidupan keseharian. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Dari Kabupaten Ngada kita menuju Kabupaten Ende. Saudara, pemerintah Kabupaten Ende kembali menggelar ritual Taga Kamba di Museum Tenun Ikat setelah lebih kurang 3 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Ritual Taga Kamba merupakan ritual tolak bala di mana seekor kerbau disembelih sebagai simbol persembahan kepada para leluhur sekaligus memohon agar wilayah Kabupaten Ende diberi kemakmuran. Ritual ini diawali dengan prosesi para mosalaki atau tokoh adat menuju Museum Tenun Ikat. Selanjutnya para tokoh adat menggelar upacara di depan mezbah sebelum proses penyembelihan kerbau dimulai dan diakhiri dengan pembuangan telinga kerbau ke laut oleh perwakilan tokoh adat. Bupati Ende Jafar Ahmad saat ditemui media menyampaikan kegiatan spiritual Taga Kamba ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan Agustus menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kerjasama dengan para tokoh adat dan agama sebagai cara dalam merajut persatuan membangun Ende ke depan dan juga sebagai salah satu cara melestarikan budaya. Selain itu dirinya juga menyampaikan semoga dengan kegiatan ritual Taga Kamba ini, masyarakat Kabupaten Ende ke depan terus diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Ini kan melambangkan kebersamaan kami di Ende antara Mosalaki dan pemerintah Kabupaten Ende bersama dengan tokoh agama. Kegiatan ini bermakna untuk merajut persatuan dalam rangka kami bangun Ende, sehingga Ende sebagai rahim Pancasila itu benar-benar terwujud. Bukan hanya kita bicara, tapi ini adalah satu kenyataan kami di Ende. Dan Bapak Gotoro ya hasil panen ke bawah ke Mosalaki area bewanya di sini. Nah, ini menggambarkan satu kebersamaan antara pemimpin dengan jadi pimpin. Itulah yang kita harap ke depan. Pemimpin Cino KE, hari dan kakak. Kita bangun dalam suasana betul-betul kekeluargaan dan hasil gotong royong kita bangun ini. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT.
Ya, pemirsa, segmen Indonesia Bergerak tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kami mengajak Anda untuk terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, marilah beralih ke televisi digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Ya, dan saya Junat Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.